Hai bro and sis semua, salam bahagia. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang keakuan. Tentang bagaimana cara melepaskan keakuan. Keakuan adalah salah satu sifat yang sangat berbahaya. Keakuan adalah sifat melekati diri sendiri atau sifat yang berpusat pada diri sendiri atau egosentris. Segala sesuatu berpusat pada aku. Keakuan kadang-kadang disadari atau tidak disadari timbul di dalam diri setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan dalam latihan meditasi, ternyata tidak disadari juga dapat menimbulkan keakuan. Bisa disadari secara nyata, secara jelas, atau bahkan tidak disadari dengan jelas, sehingga timbul dalam bentuk keinginan yang sangat halus sekali. Timbul keinginan untuk mencapai sesuatu dalam meditasi. Timbul bahwa aku ingin tenang, aku ingin hening, aku ingin mencapai sesuatu, aku ingin damai, aku ingin tentram, dan ingin bebas dari penderitaan dalam meditasi. Keinginan-keinginan itu adalah keinginan yang muncul dari konsep aku. Lalu, bagaimana ketika keinginan-keinginan ini muncul pada saat kita melakukan meditasi? Tentu terhadap keinginan-keinginan yang muncul dari konsep aku tersebut haruslah dibuang. Karena keinginan-keinginan itu akan menimbulkan keakuan yang baru. Di mana pada saat kita melakukan meditasi, kita sedang mengolah batin, mengolah pikiran, menimbulkan kesadaran untuk mengikis keakuan. Tetapi secara tidak disadari dan secara halus, ternyata kadangkala membuat seseorang terjebak di dalam proses mencapai tujuan untuk mengikis kotoran batin dan menghilangkan keakuan. Justru timbul keakuan yang baru dengan melekati keinginan-keinginan untuk mencapai sesuatu yang di dalamnya terdapat konsep aku. Jadi bro and sis, yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan meditasi, namun kita menjaga agar ketika kita melakukan meditasi pun kita tidak melekati keinginan-keinginan yang pada akhirnya menjadi keakuan baru di dalam meditasi tersebut. Yang harus dilakukan adalah ketika bro and sis memulai meditasi, pada saat meditasi mulai dilakukan, lalu timbul kesadaran apa yang bisa disadari pada meditasi tersebut. Kemudian meditasi selesai. Saat Anda menyadari objek meditasi, sadari. Saat pikiran muncul di dalam meditasi, sadari. Saat perasaan-perasaan, sensasi, atau fenomena apapun muncul dalam meditasi, sadari. Sehingga hal yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari adalah kesadaran harus timbul sehingga tidak
timbul keinginan untuk melekati hal-hal yang ingin didapatkan dari meditasi. Menginginkan ketentraman, menginginkan kenyamanan, keheningan yang mendalam, dan seterusnya. Di mana hal itu pada akhirnya menimbulkan keakuan yang sangat halus atau menimbulkan ketagihan atau addiction terhadap meditasi yang dijalankan. Lebih penting daripada sekedar memperhatikan, fokus atau objek meditasi adalah senantiasa menggunakan kesadaran atau keawasan untuk mengawasi pikiran kita yang muncul sepanjang hari, dari mulai membuka mata sampai tidur kembali. Pikiran apapun yang timbul tidak dilawan, tidak ditolak, dan tidak perlu dianalisis ataupun mengundang konsep atau pengertian. Tidak dikembangkan, tidak digandakan sehingga menjadi mental proliferation, disadari saja. Sehingga tidak perlu takut jika timbul pikiran buruk, pikiran serakah, pikiran kotor, pikiran baik, dan sebagainya. Jika semua itu timbul, jangan merasa marah, bersalah, kecewa, atau kecil hati. Yang terpenting adalah pada saat pikiran-pikiran itu muncul, timbul kesadaran untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran itu berkembang biak. Dibutuhkan satu ketahanan mental ataupun ketenangan batin yang luar biasa untuk bisa menyadari terus-menerus dan berusaha menyadari sebanyak mungkin sejak kita membuka mata sampai tidur kembali. Tentu dibutuhkan latihan yang terus-menerus untuk senantiasa bisa memiliki kesadaran mengawasi. Keakuan tidak perlu harus dimanifestasikan lewat kata-kata, tetapi keakuan muncul dalam pikiran halus. Keakuan yang muncul dalam pikiran halus disadari. Dalam kaitan dengan meditasi, kita menyadari dan berupaya tidak tenggelam dalam kenikmatan duduk bermeditasi. Menikmati ketenangan. Tidak hanya tenggelam dalam memperhatikan objek meditasi, lalu timbul ketenangan, keheningan, dan kenyamanan. Yang terpenting dari semuanya adalah memperhatikan seluruh perasaan dan pikiran yang timbul. Semuanya yang muncul diperhatikan. Jika timbul pikiran aku, maka perhatikan. Apabila kita tidak memperhatikan pikiran-pikiran yang timbul, maka akan menjadikan latihan meditasi kita gagal. Pada saat kita memiliki perhatian dalam mengawasi pikiran, fenomena, bentuk, perasaan, ataupun semua yang timbul, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam meditasi, pada saat itu kesadaran ataupun kemampuan kita mengawasi menjadi kuat. Sementara pikiran-pikiran ataupun fenomena, bentuk, ataupun pikiran tentang keakuan yang timbul menjadi lemah. Yang diawasi menjadi lemah dan yang mengawasi menjadi kuat. Dan pada akhirnya, yang diawasi akan lenyap perlahan-lahan. Kita tidak berupaya untuk menolak pikiran, perasaan, ataupun ingatan apapun. Apapun yang timbul, baik atau buruk, maka diamati saja
disadari, dan diawasi. Jadi Bro and Sis, konklusi yang dapat kita ambil dari seluruh uraian tentang bagaimana meredusir keakuan, egosentris, self-center dalam diri kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika berlatih meditasi, adalah adanya kesadaran atau perhatian untuk mengawasi pikiran-pikiran yang timbul. Pada saat kita memperhatikan, maka perhatian menjadi kuat. Pada saat kita memperhatikan, maka yang diperhatikan menjadi lemah. Itulah cara terbaik untuk mengakhiri penderitaan. Salam bahagia.